mereka minta barter lah sesuatu penunggunya ini. Pada waktu itu dia minta tumbal manusia. Saya negosiasi lagi kepada penunggunya, dia minta seekor sapi ataupun lembu. Jasadnya ini tadi yang tempat ritual ini tadi, seorang jasadnya ini Mas Bowo ini tadi, jasadnya terbang bang. Jasadnya itu terbang 1 jengkal sampai 2 jengkal. Saya dipegang gini, tapi saya nggak jalan sendiri. Saya udah nggak bisa apa-apa jalan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Juan Kau Podcast, obrolan kampung. Nah, di podcast ini kita akan mendengarkan cerita tentang kejadian-kejadian horor, kejadian-kejadian mistis, atau kejadian-kejadian yang mungkin tak masuk dengan akal logika kita. Nah, hari ini kita kehadiran seorang praktisi spiritual. Wah, ini luar biasa nih. Beliau pernah mengangkat benda-benda gaib. Ada Kribowo atau Kibowo nih? Kirbowo. Kirbowo. Ya, Kirbowo. Gimana Kirbowo? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, mantap. Makasih Kirbowo, ini udah mau hadir ke Juan Kau. Oke, siap, apa cerita yang kira-kira mau dibagikan ke kita semua nih? Oke ya, selamat siang semua penonton yang hadir di Juan Kau ini. Perkenalkan saya Kirbowo, seorang praktisi spiritual yang sudah lama berkecimpungan di spiritual. Jadi saya punya pengalaman untuk pengambilan benda pusaka suatu keris. Nah itu bang, suatu keris yang berada di Lubuk, tepatnya di desa Lubuk Hulu. Di situ kita ritual pada malam Jumat, kita ritual di situ untuk melakukan suatu perwujudan benda pusaka. Nah, ketika kita melakukan suatu ritual di situ, terjadilah suatu eksistensi yang sangat-sangat di luar nalar, di luar logika akal manusia berpikir, bang. Jadi saya punya pengalaman itu, saya ketika berada di tempat lubuk tersebut ingin melakukan sebuah penarikan. Nah, kita negosiasi terhadap sesuatu bangsa gaib yang ada di tempat itu. Nah, yang mana sesuatu bangsa yang gaib di situ, pada malam itu mereka minta tukeran ataupun barter. Nah, dalam penarikan itu ada yang sistem namanya barter. Ada sistem yang namanya barter, yang mana kita mengambil pusaka itu ada barterannya. Artinya bahasa yang biasa disebut orang pada umumnya itu sesajenan lah, ataupun ubur rampe. Kalau orang Jawa bilangnya ubur rampe, kalau bahasa Indonesianya itu sesajen. Nah, pada waktu itu dia minta tumbal. Tumbalnya itu manusia. Saya mau melakukan penarikan itu. Nah, karena saya memahami sesuatu bangsa gaib ini banyak manipulasinya. Jadi kita negosiasi lagi, dari dia minta manusia, terus kemudian negosiasi dia minta satu ekor lembu ataupun sapi. Nah, jadi saya itu kenapa kok bisa melangkahkan kaki untuk menuju ke suatu tempat yang mana disinyalir kata masyarakat di tempat situ ada suatu benda pusakanya. Nah, suatu benda pusaka ini banyak sekali sesuatu yang sifatnya itu jadi sesuatu yang sifatnya itu banyak cerita berkembang di masyarakat, di situ angker dan sebagainya, banyak penunggu yang mengganggu di jalan tersebut ataupun tempat tersebut. Banyak laporan itu, banyak gangguan di tempat tersebut itu, bang. Nah, jadi tujuan saya ke sana itu adalah menetralisir tempat tersebut karena banyak masyarakat yang melaporkan, yang berkembang di masyarakat itu beritanya di tempat itu angker. Nah, saya ke sana untuk menetralisir supaya biar tidak jadi angker dan tidak mengganggu masyarakat yang ada di Lubuk Hulu. Jadi banyaknya laporan ke masyarakat ganggunya, seperti misalnya tuh ganggunya seperti ketika naik sepeda motornya mati sendiri, itu ada, bang. Nah, itu ada laporan seperti itu. Kemudian ada orang pulang kerja, teman saya kerja itu pernah pulang, nah di tempat yang sama juga itu dia selalu dihantui dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, sehingga cerita saking banyaknya laporan ataupun yang berkembang di masyarakat di tempat itu, nah saya hadirlah di situ. Saya hadir di situ bukan dalam rangka penarikan keris, bukan, melainkan saya hadir di situ
untuk menetralisir sesuatu apapun itu bentuknya, sesuatu bangsa yang lembut dan gaib itu mau saya netralisir. Kalau memang di situ sesuatu yang tidak baik mau saya buang semua supaya tidak mengganggu masyarakat hidup saya. Singkat cerita, ketika saya melakukan kontemplasi komunikasi siswa di tempat tersebut, saya melakukan komunikasi, ternyata saya telusuri sesuatu gangguan tersebut itu sumbernya dari salah satu benda pusaka yang ada di tempat itu. Nah, sesuatu benda pusaka itulah yang menyebabkan sesuatu yang dipercayai ya, itu mempunyai namanya suatu yoni. Kalau dalam pusaka itu yoni, tapi kalau supaya gampang dipahaminya suatu kodam ataupun suatu penunggu dari barang pusaka ini. Nah, saya menetralisir sesuatu itu, maka saya akan wujudkan pusaka yang ada di tempat itu. Nah, kemudian ketika saya sudah mengetahui bahwasanya di situ sumbernya adalah dari salah satu benda pusaka yang tersimpan di situ, di tempat itu, maka di situ saya melakukan ritual. Nah, ritual tersebut itu berlangsunglah sekitar 40 menit atau 1 jam saya berritual di situ. Yang pertama, saya ritual sesuatu bangsa yang gaib di situ. Nah, setelah banyaknya seperti itu, kemudian saya ini berangkatlah untuk menuju tempat itu. Persiapan pada malam Jumat, saya berada di tempat itu, saya pergi ke tempat itu bersama teman-teman yang ada bersama saya itu, banyak teman-temannya itu ada sekitar 9 atau sampai 10 orang gitulah. Nah, krunya saya pergi ke sana niatnya memang untuk netralisir suatu tempat yang disinyalir yang berkembang di masyarakat itu angker. Gitu. Nah, kita jalan ke sana sampai di lokasi, kemudian kita melakukanlah suatu kontemplasi ataupun meditasi di situ untuk melakukan mentalaah sesuatu hal yang yang lembut yang ada di situ, bagaimana apa itu yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Semuanya kita lakukan secara keilmuan, secara pembelajaran yang kita pahami, kita lakukanlah di tempat itu. Kemudian setelah kita melakukan meditasi, ternyata sesuatu yang sifatnya gaib ini, penunggu dari benda pusaka itu meminta suatu barter. Nah, suatu barter terhadap, maksudnya barter gimana? Maksudnya barter, kita ini tahu suatu benda pusaka ini yang menyebabkan kericuhan di sini. Nah, kita mau ambil barang pusaka itu, jadi mereka minta barter lah sesuatu penunggunya ini. Pada waktu itu dia minta tumbal manusia. Nah, setelah saya negosiasi lagi kepada penunggunya, dia minta seekor sapi ataupun lembu. Nah, dari manusia turun ke lembu. Nah, turun ke lembu, saya negosiasi lagi pada malam itu. Mintanya 2 ekor kambing, jantan sama betina. Dari mintanya manusia, terus mintanya 1 ekor sapi atau lembu, saya turunkan lagi 2 ekor kambing, jantan sama betina. Saya kurang puas lagi, saya negosiasi lagi. Minta apa? Minta ayam putih sama ayam hitam, tapi yang bulunya bulu yang kebalik itu. Nah, kebalik. Jadi dari kambing sudah 2 ekor kambing, kemudian sampailah di ayam hitam mulus, tapi dia bulunya yang wale itu, Bang. Yang yang ngembang. Dia mintanya itu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 lewat ataupun setengah 1 pagi, tidak mungkin saya melakukan mencari barang ataupun hewan tersebut. Maka saya putuskan dengan egonya saya nggak mau nuruti bangsa yang gaib tersebut, maka saya ambil inisiatif, saya cari bunga setaman. Tapi bukan persetujuan dia, melainkan kemauan saya. Kalau persetujuan dia itu batasnya sampai ayam hitam mulus sama putih mulus. Tapi saya nggak mau kasih, saya cari bunga 1 taman ataupun bunga 7 rupa penyebutannya. Bunga 7 rupa saya cari pada malam itu. Golek kembang. Cari kembang. Jadi kru saya itu cari bunga malam. Malam itu jam setengah 1 cari bunga di tempat tetangga-tetangga sekitar situ yang ada. Nah, dia cari bunga lah 1 taman. Begitu sampai di situ sudah ada sarana prasarana untuk kita ritual biasa penarikan benda pusaka, ada minyak dan sebagainya. Saya letakkan bunga di situ, saya
melakukanlah suatu penarikan. Nah, ketika melakukan penarikan, terjadilah sesuatu yang sifatnya di luar kendali saya. Itu Bang. Jadi waktu saya melakukan ritual itu, penarikan itu, saya keluar dari jasad. Saya keluar dari jasad, pada waktu itu saya duduk bersila seperti ini, pada umumnya orang meditasi. Ya. Kemudian saya keluar dari jasad. Nah, saya nggak berbicara ruh. Kalau ruh itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, urusan yang di atas bab ruh. Tapi saya nggak ngerti apa yang keluar. Tapi saya hidupnya di alam yang beda, di alam yang nggak tahu itu alam apa ya, bisa jadi alam gaib. Nah, saya sudah nggak sadar posisi jasad ini di sini, jasad ini di tempatnya lokasi tersebut, jasad tertinggal di sana. Nah, saya hidupnya sudah lain, di alam lain. Nah, kru saya yang di sini ada beberapa orang yang nangisin saya. Dikarenakan muka saya udah pucat, kemudian seperti kunyit. Kunyit itu Bang, Iya, iya. kuning. Jadi kayak mayat. Jadi napas itu sudah nggak ada, kata mereka. Mas Bowo meninggal ini, Mas Bowo. Bowo meninggal. Terdengarlah seperti itu. Tapi yang terjadi, posisinya aku nggak di situ Bang. Posisi aku udah di sana. Nah, ketika aku dalam sana, yang aku rasain, hidupku di sana, aku dibawa sama empat orang yang bawa saya itu. 4 orang. Jadi jasad ini kan di sini nih, tempat ritual tadi. Iya. Sama kru-kru ini tadi. Nah, aku di sana itu bersama 4 orang yang mana megangin aku gini, kayak pengawal gitu. Jadi aku di tengah gini, dia sini sama sini 4 gitu. Jadi aku di tengah. Jadi aku tengah mau dibawa suatu tempat yang mana itu nggak ngerti aku namanya apa. Banyak sekali asap gitu, kayak orang masak. Nah, kemungkinan untuk menurut aku pribadi, kejadian itulah dikarenakan sudah nggak, barterannya nggak cocok, tapi kita paksa. Akhirnya saya yang lepas sana. Ternyata itu Bang, aku mau jadiin tumbang. Seharusnya kalau nggak sanggup kita jangan mau. Nah, aku kan lakukan aja nggak sesuai diminta dia. Jadi bunga setaman itu kan dia nggak minta sebenarnya, cuman aku pandi-pandian aku gitu loh, karena kita jiwanya jiwa muda, halah gitu, kita bisa ini ngangkat ini bisa gitu. Nah, itu saya di situ selebnya, sepelenya di situ. Saya di sana, balik lagi cerita tadi, saya terus di sana, saya mau dimasak mungkin. Di situ saya nggak ngerti mau dimasak atau apa, cuman di situ ada suatu kolam seperti ini ya, kolam. Cuman tuh nggak ada air Bang, dia cuma asap semua. Nah, aku nggak bisa apa-apa, aku disorong terus menuju ke asap itu. Di suatu bulatan itu, saya terus saja. Kemudian di sini Bang, jasadnya ini tadi yang tempat ritual ini tadi, seorang jasadnya ini, Mas Bowo ini tadi, jasadnya terbang Bang. Jasadnya itu terbang 1 jengkal sampai 2 jengkal. Jadi jasad ini mau dibawa juga mereka. Yang menyaksikan itu ada 9-10 orang. Bukan saya yang cerita, orang saya dalam sana. Ya mereka yang cerita lah yang di situ Bang. Nah, itu. Jadi jasad ini mau terbang, dalam arti terbang itu bukan terbang gini, enggak. Tapi saya dulu meditasi seperti ini ya. Meditasi seperti ini. Terus kemudian saya ketarik, itu posisi badan tuh seperti ini Bang. Seperti ini, terus seperti ini. Seperti ini di atas ngambang. Perut di atas. Ya, perut di atas. Iya. Sampai ke atas terus. Karena mereka takut ini jasad makin terbang. Sama mereka ditahan. Itu jasadnya. Kemudian setelah saya diam sana mau dimasukin suatu bulatan yang banyak asapnya tadi nih, saya nggak tahu itu apa namanya. Kemungkinan saya mau dimasukkan situlah. Saya tiba-tiba waktu sudah mau sampai di bulatan itu, kemudian saya bisa melapaskan yang saya percayai ataupun yang saya imani. Saya pada waktu itu pengalaman saya mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disitulah mereka terpental, orang 4 ini yang megangin saya. Tiba-tiba saya bisa seperti ini di alam sana.
ketika mengucapkan kalimat itu di waktu di alam sana. Ketika saya mengucapkan kalimat itu, saya seperti ini, kemudian terpentalah mereka, saya balik lagi ke jasad. Langsung saya jasad itu turun bang, dut, jasad turun. Ada lagi napasnya. Di situ ada yang nangis. Saya baru dengar, loh, kenapa? Kan gitu. Saya udah bingung. Dan detik itu juga nggak nunggu beberapa menit, saya langsung pulang, langsung ke rumah tempat saya tinggal. Langsung pulang, nggak ngurusi namanya penarikan, nggak ngurusi bangsa gaib, nggak ngurusi apapun itu bentuknya. Saya langsung pulang, saya cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, tidur. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, bingung. Sama sekali nggak punya pikiran apapun, bingung. Yang ada hanya kebingungan dan gelisah. Sampai keesokan harinya, saya sampai pagi tidur itu bang, kosong. Saya bangun tidur seperti orang kosong, seperti ada yang hilang. Saya nggak nyambung, orang yang ditanyain apapun nggak nyambung. Nah, tapi saya menyadari, aku nih ada yang lain. Aku nggak kayak gini gitu. Kebesokan harinya itu, besok pagi saya bangun tidur, aku ini menyadari kalau aku nih nggak seperti ini bukan, pasti ada yang aneh ini di diriku nih. Aku menyadari itu, tapi aku nggak bisa apa yang aneh dan bagaimana cara, aku nggak mengetahui itu gitu. Di luar batas pikiran, di luar batas kemampuanku. Yang ada hanya menyadari kalau akunya lain, bingung dan linglung. Bahasanya linglung ataupun bingung. Nah kemudian tuh saya ke tempat, saya punya guru, saya sharing pada malam itu. Singkat cerita, saya pergi ke tempat guru. Ya ada beberapa guru yang di desa saya itu yang saya anggap guru atau orang tua saya yang mengajari saya beberapa keilmuan yang bermanfaat intinya. Saya ke tempat beliau. Sekarang orangnya sudah almarhum tuh, almarhum guru saya. Saya ke tempat beliau, saya ngobrol sama beliau, bahasa saya penarikan gini, saya ceritakan dengan detailnya. Kemudian saya dimarah bang, saya dimarah sama punya guru. Wes diomongi, nah kayak ngono kok jadi cukup, aku bolak-balik ngomong kayak ngono. Tapi kita jiwa muda bang, nah itu. Saya udah bolak-balik dibilangin, kalau penari-penarian itu jangan bolak-balik, itu guru saya ngomong jangan. Tapi karena kita jiwanya muda, kita mau ngetes ini, ngetes itu. Itu namanya orang masih baru-baru mau proses perjalanan spiritual ataupun supranatural lah. Kalau spiritual kan konteksnya luas, bisa keagamaan, bisa apa. Nah kalau definisinya proses untuk supranatural lah. Nah itu. Jadi saya dimarah. Kemudian setelah saya dimarah, saya dikasih dikasih wejangan sama beliau, sama guru saya itu. Kemudian saya disuruh lah beli sarana prasarana lagi untuk mengobatin ataupun mendoakan saya, pakai sarana lagi, yaitu berupa minyak wangi dan bunga lah. Karena saya kan seorang, suku saya Jawa bang, jadi saya sangat memegang erat budaya Jawa. Nah itu, jadi saya masih memegang erat budaya Jawa. Dengan guru saya pun juga orang Jawa. Saya suruh beli bunga. Ketika saya sudah beli bunga, maka beliaulah yang mendoakan. Perantara bunga itu tetap mintanya kepada Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui perantaranya bunga itu tersebut, saya mandilah bunga itu. Ketika saya mandi bunga itu, nah saya mandi sendiri, bukan mandi sendiri, pure. Terus kemudian setelah mandi itu baru saya berkeringat bang, berkeringat betul, keringat jagung. Ini keringat semua. Orang habis mandi dingin bang. Ini habis mandi keringetan. Di situ kayak bang, rasanya itu bang, napas dari sini bang, dari sini, gitu bang, kayak ada yang masuk gitu. Bener bang, kayak ada yang masuk. Awalnya napas nggak kerasa bang, nggak terasa gitu, napas nih nggak ada gitu, kayak nggak ada napasnya. Nah gitu, ini kayak masuk dari sini tuh, kayak terasa ada angin, terus, gitu. Kayak ada sesuatu yang nggak ngerti lah, di luar batas pemahaman aku itu apa, namanya apa, bentuknya apa, kejadian itu maksudnya apa, saya nggak ngerti. Pokoknya itu yang saya alami, seperti napas itu masuk, seperti padat di badan gitu loh, kayak ada sesuatu yang memang hakku itu kayak lagi masuk gitu, yang udah memang jadi haknya badan ini secara jasad ini, ada yang masuk gitu. Jadi plong, di situ saya keringetan semua.
keringetan semua. Di situ barulah saya mulai dari situ saya vakum untuk melakukan soal penarikan benda-benda pusaka yang sifatnya keramat, yang sifatnya memang bukan haknya kita paksa. Saya juga nggak mau. Dari situ saya vakum tuh pengalaman saya. Gak bisa dipaksa penarikan itu pengalaman saya itu bang. Yang paling di seluruh perjalanan spiritual, di perjalanan kemanapun, yang paling sangat berkesan di situlah bahwasanya saya menyadari bahwasanya sesuatu yang gaib itu memang benar-benar Allah ciptakan. Sesuatu yang gaib itu bukan untuk kita takuti sebenarnya, melainkan untuk kita imani supaya menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk gimana-gimana sebenarnya. Saya dapat pemahamannya, sisi positifnya dengan kejadian itu seperti itulah, Bang. Tapi habis itu penarikan itu nggak berlanjut lagi. Nggak berlanjut. Habis. Berarti keris yang mau ditarik tadi nggak jadi? Nggak jadi. Nggak keluar. Nggak ada dapatnya. Nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya? Nggak ada, benda pusakanya nggak keluar. Saya langsung pulang. Berapa lama berhenti untuk kegiatan itu? Itu berhenti, maksudnya nggak melakukan lagi? Ya, nggak melakukan. Itu langsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah gak pernah melakukan penarikan, namanya penarikan benda pusaka itu udah gak pernah. Sampai sekarang itu sekitar 6-7 tahun yang lalu. Nah, di situ saya berhentinya. Untuk masalah ilmu kedikdayaan, jaduk-jaduk, ilmu-ilmu apapun itu namanya lah penyebutannya. Ada yang bilang kebal dan sebagainya, keilmuan. Saya suka dulu kayak gitu, Bang. Tapi semenjak kejadian itu bener-bener hikmahnya di hidup saya itu berubah total. Kejadian itulah kayak ngerubah semua kehidupan saya, pelan-pelan tinggalin. Nah, artinya saya menyadari bahwasanya sesuatu yang bukan haknya kita paksa menjadi haknya kita itu segala mungkin bisa itu, Bang. Itu saya sisi positifnya. Jadi tadi Kirbowo waktu setelah sadar tadi itu kan pulang ke rumah. Iya. Itu rame-rame satu kru atau pulang sendiri? Satu kru, Bang, tapi saya tuh dibonceng sama sahabat saya itu namanya Suhendro. Orang Lubulu juga, saya digonceng sama dia. Saya dianterin sama dia, yang namanya teman saya itu Suhendro, diantar sampai ke rumah. Saya digonceng naik sepeda motor itu pada waktu itu. Gonceng kereta lah ke rumah. Iya, ke rumah. Tapi kawan-kawan nggak ada yang ngerasain kejadian aneh selain yang Kirbowo terbang tadi? Nah, teman-teman itu kejadiannya waktu terbang itu angin. Kejadiannya angin. Yang mereka alami itu angin, begitu lebatnya di situ aja tempatnya. Tempat saya itu terbang tuh angin semua. Itu situ kan posisi di bawah sawit, Bang. Di bawah pohon sawit, kelapa sawit. Itu pohon sawit, kelapa sawit semua bergoyang. Angin. Tapi cuma sekitar. Iya, tapi cuma sekitar itu aja. Nah, kalau kru yang mengalami cuma itu angin lebat. Angin lebat. Itu kalau boleh ini, kan kawan-kawan ini cerita nih. Berapa lama Kirbowo berangkat ke alam bawah? Itu kemungkinan sekitar 10-15 menit. Nggak sampai 15 menit, Bang. 10 menitan, Bang. 10 menit. Iya, 10 menitan. Tapi aku di sana kayak lama, Bang. Maksudnya kayak lama ini? Tapi aku di sana kayak lama, Bang. Kayak lama banget di sana. Padahal katanya cuma 10 menit di sini. Di dunia nyatanya jasadnya itu cuma 10 menit. 10 menit katanya mereka. Kata kru. Kirbowo di sana ngerasain berapa lama? Kayak udah jam-jaman, Bang. 2 jam, 3 jaman saya di sana, Bang. Lama banget kayaknya. Saya rasain. Iya, 2 jaman di sana. 2 jam, seperti 2 jam, Bang, di sana. Di alam mereka itu. Apa memang ada perbandingan waktu ya? Nah, itu kira-kira mungkin ada beberapa ahli, mungkin saya tuh kalau itu kurang paham tuh, nggak ranahnya itu dari alam gaib, waktunya berapa nggak paham. Cuman kayak ngerasa lama, Bang. Tapi Kirbowo nggak pernah nanya ke guru atau apa? Memang ada perbedaan waktu antara dunia sama dunia kita nyata sama dunia gaib? Itu nggak pernah, memang nggak pernah tanya memang. Tapi yang saya rasain tuh memang lama di sana. Itu ya orangnya yang di situ, Bang. Orangnya yang di alam gaib ini, orangnya seperti kayak adat Melayu, Bang. Ini pakai ini. Pakai apa ini loh, yang tanjak yang pakainya kuning semua, Bang. Semua kuning? Kuning. Makanya aku di batu bara ini warnanya kuning. Saya dapat juga di situ. Maksudnya, oh bener berarti ini tanah Melayu gitu loh, batu bara ini. Tapi itu bukan berarti harus dipercaya, itu pendapat saya pribadi gitu loh.
Saya percaya bahasanya memang Melayu. Itu Kirbowo. Dia kan berpakaian adat Melayu. Iya, Kita memang tinggalkan yang Kirbowo laksanakan tadi kan di tanah Melayu. iya, tanah Melayu. Perawakan wujudnya seperti apa? Perawakan perwujudannya bang, dia memang bukan sebangsa siluman, bukan sebangsa hewan, melainkan sosok manifestasi perwujudannya seperti manusia. Seorang ini yang 4 ini tadi yang saya ceritakan itu seperti manusia pada umumnya. Nah, itu dia pakainya itu tanjak seperti ini, kemudian ini gini tinggi, namanya tanjak ya. Iya, Nah, tanjak. kalau Jawa mungkin belangkon ya. Belangkon. Itu dia seperti tanjak seperti ini, kemudian ini pakainya seperti ini bang. Tapi ini nggak ada baju ya, ini nggak pakai baju, cuma ada kain seperti ini. Selempang itu. Nah, selempang gini warnanya kuning, ke bawah juga kayak ada kain jariknya gitu, warna kuning lagi. Pegang 4 orang kayak gini. Itulah yang mbak saya ke sana, hampir ke sana itu. Kuning Itu dipegang di apa? Diikat tangan kita gini. Dipegang kita gini, saya dipegang gini, tapi saya nggak jalan sendiri. Saya udah nggak bisa apa-apa jalan gini. Di alamnya sana loh, jalan gini sendiri. Jadi ini jalan gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Pegang sama orang ini 4 orang. 4 orang. Jadi kemungkinan tuh saya mau jadi tumbal. Karena tadi kan minta tumbal manusia, lembu, Kambing, Kambing. 2 kambing, nah, baru ayam. Terakhir itu ngasih bunga. saya kasihnya bunga, saya nggak mau ngasih. Itu kan berarti saya egois. Makanya saya mau ditarik ke sana. Ada nggak orang nih sosok tersebut bawa senjata apa? Kalau apa kan biasa ada senjatanya keris Iya. atau tombak yang dibawa itu Nggak ada. gimana? Pada waktu di alam itu nggak ada pusaka apapun. Mereka hanya ya seperti manusia pakai apa tadi, adat Melayu itu tanjak dan selempangan ini aja. Nggak ada sama sekali benda pusakanya. Nggak ada benda Nggak pusaka ada. sama sekali. Nggak ada, kosong. Itu kosong tuh bang. Tapi Kirbowo kok tahu di situ ada benda pusaka tadi dari apa bentuk keris tadi? Taunya dari mana? Itu awalnya saya nggak tahu bang. Hmm. Melainkan laporan banyak masyarakat. Oh, gitu. Nah, masyarakat tuh Karena diganggu tadi. diganggu, berkembang pesat beritanya itu di situ angker, banyak gangguan. Jadi saya tuh niatnya itu untuk netralisir sesuatu yang sifatnya itu tadi ganggu supaya masyarakat ini aman di desa itu supaya nggak ada ganggu lagi. Ternyata saya lihat di situ, saya datang ke situ ke lokasi tersebut, ternyata pusat dari gangguan tersebut adalah kita telaah lagi dalam sesuatu keilmuan penarikan pusaka itu ada namanya mentalaah pusaka, mentalaah sesuatu benda itu di mana asalnya. Nah, ataupun jin ini berasal dari mana ini gangguannya kemana gitu, itu ada bang keilmuan seperti itu. Nah, itulah saya telaah, kemudian sosok yang mengganggu ini, bangsa jin ini atau biasa disebut orang khodam, ternyata itu dari suatu perwujudan benda pusaka keris. Pusaka keris tersebut inilah tempat tinggal yang jin yang mengganggu di situ. Makanya saya wajib kalau mau ambil itu, saya ambil itunya supaya aman. Tujuannya itu. Tapi nggak jadi. Rupanya nggak jadi, kita karena ketarik itu. Ya mau hampir kita yang jadi korban. Iya. hampir Hampir jadi kita korban. Jadi korban ya. Iya. Jadi itu ya pengalaman juga lah ya, mungkin keterbatasan keilmuan juga, nggak ngerti juga kita. Namanya juga orang masih muda itu kan jiwanya jiwa mau aja gitu. Iya. Mau sur aja, kalau kita bahasa Medannya tuh sur aja. Ya mungkin tuh keterbatasan keilmuan juga bisa jadi tuh bang. Tapi itu pengalaman terhebat sih itu. Dari situ sadarnya semua. Kirbowo, Ya. ceritanya sih aku udah lebih jelas sih. Tapi biasanya dalam apa kita ini ada session tanya jawab, boleh ya? Boleh, gak apa-apa bang. Bro, ada yang mau tanya kalian? Silakan. Bang Bowo, ini kan abang selalu dinarik-narik tentang benda pusaka ya. Iya. Kan kadang pernah sih ada narasumber kayak bilang, zaman sekarang ini lebih enak jualan dari sini jualan goreng. Iya. Orang muda sekarang ini lebih suka hal-hal goib. Ya betul. Iya. Yang saya tanya yang pertama kan bang, benar nggak kalau benda-benda itu punya kekuatan atau membantu seseorang? Yang pertama benda-benda. Yang kedua, apa ya, lupa. Entah. Saya mau nanya soalnya. Dan karena punya juga masih percaya nggak percaya gitu, tentang hal yang pertama misalnya kayak
Itu gimana sih prosesnya itu bisa mewujudkan ke yang nyata gitu? Karena kalau aku sendiri kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Nggak logika Iya, ya, iya. karena orang dia. Iya, benar. Iya, iya. Apa benar ada gitu dan itu tadi aja sih Bang. Iya. Jadi kalau untuk apakah sesuatu batu cincin atau suatu bentuk jimatan ataupun batu cincin atau keris-keris kecil, apakah itu memang benar sih mengandung ataupun yang berkembang di masyarakat bisa ngebantu orang yang memegangnya? Apakah bisa? Jawabannya sebenarnya seperti ini. Jadi saya jawab pakai yang media keris dulu. Nah, apakah bisa keris itu memang benar ada energinya, Mas Bowo, kan gitu. Jadi keris itu sendiri itu sebenarnya mengandung yang benar namanya energi. Apakah iya, apakah itu? Jawabannya iya. Benar adanya. Karena keris itu memang benar mengandung energi. Loh, energi dari mana, Mas Bowo? Gimana proses kok bisa terjadinya energi dari keris itu? Karena dulu empuh yang menciptakan keris tersebut melalui proses tirakat yang panjang ataupun berpuasa, dia proses mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mengkosongkan dirinya, memurnikan hatinya. Disitulah sang empu ataupun sang pembuat keris tersebut meniupkan ataupun mendawamkan sesuatu doa-doa terbaik. Nah, didawamkan di situ keris tersebut, itulah jadi isinya suatu doa dari sang empu sebenarnya. Jadi bukan ini keris ini isinya harimau misalnya, yang berkembangan seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Keris ini misalnya isinya singa, ada macan putih, hijau, biru, kuning kan gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Melainkan keris ini diciptakan sang empu melalui proses lelaku tirakat yang panjang. Jadi dia misalnya zaman dulunya nih sang empu punya pesanan keris dari seorang kerajaan, misalnya dari Raden atau dari Adipati, dari siapapun itu orang dari kerajaan. Beliaulah menciptakan suatu keris tersebut. Nah, melalui proses yang panjang, cari meteornya, itu kan pakai meteor juga tuh, batu meteornya. Jadi alam lah dari biji besi yang di pasir putih itu. Jadi secara keutuhan ini alam. Benda ini komposisi dari keris itu sebenarnya alam, kemudian ditambah lelaku sang empu tersebut, doanya kepada Tuhan itu supaya sang pemegang tuannya ini, supaya misalnya keris itu lancar rezekine, semplur sandang pangane, panjang dawa umure, bahagia lahir batin di dunia wal akhirah, misalnya seperti itu aja. Ataupun lancarkan rezekinya, semplur cari makannya, panjang semua umurnya, bahagia lahir batinnya dunia dan akhirat. Disimpanlah di suatu benda pusaka tersebut doanya, dan harapan sang empu, sang pemegang benda pusaka tersebut dapat suatu keberkahan dari doa tersebut sama Tuhan. Jadi bukan keberkahannya benda mati kita berkahi, bukan. Melainkan suatu doa itu tadi, sang empu. Nah, itu dari kerisnya, Bang. Penjelasan seperti itu. Kalau dari batu itu sendiri hanya murni bisa energi alam sih. Energi alam. Nah, apakah benar bisa membantu? Jawabannya itu pro dan kontra. Tapi kalau saya pribadi sendiri, saya masih percaya bisa bantu itu, bisa itu saya percaya. Karena ada proses misalnya pengisian benda pusaka. Tapi ngebantu itu konteksnya bukan ngebantu jadi tenaga lah atau apa lah gitu. Menurut saya enggak. Enggak, kalau menurut saya itu. Kalau aku secara pribadi Heeh. kan, maknanya gini, cincin kan sama dengan baju. Iya. Kalau kita ini dipakai jas, kan nggak ada tujuan. Iya. Cindera mata. Iya, dengan bentuknya dong. Iya. Lebih tepatnya kalau batu cindera mata lah. Tapi bener nggak tuh bisa dikasih penunjuk? Ada penunjuknya kita. Kodam, kadang orang tuh kodam ya? Iya, kodam. Bisa nggak? Itu jawabannya pro dan kontra sih, Bang. Menurut abang sendiri? Kalau saya pribadi nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa dibilang. Nggak bisa. Tapi jelas ada energi. Energi baru ya, energi aku ya oke. Tapi kalau penunggu yang bentuk kodam di sini, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman sejauh ini itu enggak. Dan satu lagi, setiap jenis batu berbeda nggak? Beda, Bang. Beda. Nah, batunya masih energinya Panas. pas itu. Panas. Iya kan, mumpung bisa di. Soalnya ada nih,
memang energinya selalu panas ini. Iya ya. Iya. Bisa tengok-tengok kalau bisa. Aku nanya ke bawah. Oh. Karena aku yang ngerasain. Panasan ya. Aku yang ngerasain karena udah lebih 10 tahun sama aku ini. Jadi aku Iya, tahu dia. Ya sambil minum nggak apa-apa. Tadi batu ya masalah kodam enggak. Oh itu yang masalah-masalah benda gaib. Kenapa bisa wujud bisa iya. Karena jujur aja ya. Iya. Karena aku sendiri sampai sekarang ada disuruh ngambil nggak percaya. Iya benar. Nggak percaya, orang ini yang percaya dia. Nah, kalau untuk kenapa terjadinya bisa proses adanya penarikan, proses namanya perwujudan benda-benda pusaka, itu maksudnya gimana sih Mas Bowo? Kok bisa gitu dari alam gaib diwujudkan? Maksudnya piye? Ini nggak logika kan gitu ya misalnya ya gitu ya. Jadi penjelasan seperti ini. Saya pakai analoginya seperti ini. Yang ini yang saya ketahui, yang saya pelajari. Jadi awalnya Bang, awalnya ini benda-benda apapun itu bentuknya baik keris, batu dan sebagainya, ini awalnya ini yang punya manusia. Awalnya ini semua punya manusia ya, kita kayak kita gini. Misalnya Bang Juan itu punya batu cincin ini seperti ini salah satu contohnya ya. Nah, beliau ini lupa meletakkan batu cincinnya, entah terjatuh di mana, hilang batunya, nggak ketemu lagi, ataupun beliau mempunyai simpenan beberapa benda pusaka, kemudian beliau meninggal dunia, dan ini ahli waris tidak ada, dileburlah misalnya ataupun dibuang ke suatu tempat. Nah, kenapa terjadinya bisa proses penarikan perwujudan? Benda-benda ini yang awalnya ini tadi punya seorang manusia, itu yang sudah di alam, sudah nggak dirawat, kemudian sosok bangsa jin ataupun bangsa gaib itu menyelimuti Bang. Jadi ini suatu benda pusaka ini misal jatuh, nah ada satu sosok, suatu jin lah menyelimuti barang ini dari sesuatu yang Terlihat nyata. Sesuatu yang dohir jadi yang sir, ataupun yang jadinya terlihat jadi sesuatu yang sir yang nggak terlihat. Padahal benda ini seperti ini di alam gaib itu seperti ini. Gini. Nah, ketika kita seorang ahli supranatural, suatu rasanya peka terhadap sesuatu yang gaib, kita ngerasain ini suatu getaran apa ini, misalnya di suatu tempat. Nah, kita deteksi ternyata itu benda seperti ini. Kalaupun keris ini batu seperti ini, terbang seperti ini. Padahal dia itu sebenarnya kelihatan, hanya diselimuti sama sesuatu yang bangsa ini tadi loh, yang nempati, yang membuat dia itu untuk rumah dia gitu, bangsa lembutin tadi. Nah, kemudian proses penarikan, kitalah yang kita rasa di suatu benda tersebut itu, kita merasa ini di suatu getaran benda, kayak misalnya saya pribadi sendiri, nah saya wujudkan barang itu, saya paksa ini yang punya ini tadi, yang bukan punya sih, dia hanya menyelimuti, menempati benda itu. Kemudian saya secara keilmuan itu ya bahasanya itu saya ambil secara paksa ataupun dihajar ini orang tersebut seperti ini. Ini bangsanya, ini bahasa jinnya menyelimuti, kita hajar sini, dom. Nah, sesuatu ini memang secaranya ini udah dohir, artinya udah nyata. Hanya ada selimuti seperti ini. Baik itu keris. Jadi itu prosesnya kenapa bisa terjadi penarikan. Jadi nggak ada di alam gaib ada kerisnya bisa ditarik, enggak. Itu prosesnya seperti itu. Barangkali dulu yang zamannya kerajaan dulu yang keris tersapu atau di mana di bawah pohon atau di mana tiba-tiba kita melakukan perjalanan spiritual atau supernatural ke suatu tempat itu. Nah, kemudian pada zaman dulunya itu memang ada tertinggal barang di situ, cuman nggak terlihat oleh mata, Bang. Melainkan diselimuti sesuatu yang gaib. Nah, dengan adanya seorang yang ahli rasa di situ, diwujudkanlah, dimanifestasikan. Nah, manifestasi itu suatu perwujudan, manifestasi perwujudan dari benda pusaka itu. Keris. Dinamakanlah, Mas Bowo narik keris di sana itu. Oh, satu lagi boleh ya, Mas? Oh, silahkan. Boleh, kan? Ya, boleh. Aduh. Satu lagi nih Bang, yang terakhir. Itu kan ada cerita. Dia tahu sendiri juga. Dia itu ngasih batu cincin sama orang. Udah dibawa sama orang aja. Besoknya dia nongol lagi. Batu cincin yang dikasih itu seorang, ya dibalik lagi sama dia. Itu gimana sih prosesnya? Benar, yang pertama itu bener nggak ya? Gimana prosesnya?
Itu kalau pendapat saya pribadi Bang, dari katanya ke katanya. Itu hanya suatu argumen yang lempar. Jadi maksudnya ke doktrin. Tapi menurut saya ya, doktrin. Jadi katanya. Memang kejadian. Ada jatuh gitu ya. Memang dari aku pribadi, memang Oh. tapi kan memang aku lihat mungkin kayak rekan-rekan Jokowi tadi kan melihat posisi Jokowi Ya. dan aku melihat juga, nah memang betul-betul ini dibawa kawan jauh, dia pun udah di luar daerah, ada masa itu kan nggak kayak sekarang transportasi kereta. Tapi besok pagi ngomong lagi, lo ini kok bisa dari sana dan sama-sama nggak ngerti sih orang, nggak ngerti bernyatu gitu. Nah itu menurut Kibo itu gimana sih proses baliknya? Cuman Itu ya. Kalau itu yang pertama tadi mungkin dari katanya, tapi kalaupun memang benar-benar ada saksi hidupnya, pernah memang lihat itu, nggak dikarang ceritanya, bukan lagi dari katanya ke katanya, memang benar, andainya memang benar nih cerita ini apa adanya, itu bagaimana prosesnya? Yaitu kalau menurut saya pribadi dari bantuan dari bangsa jin. Nah, tapi kalau pendapat saya tadi ditanya, kemungkinan itu dari katanya ke katanya. Nah, tapi andai memang pernah ada terjadi itu, tapi nggak tak pukul rata ya. Artinya katanya itu nggak tak pukul rata semua. Ya mungkin ada beberapa, satu atau dua yang memang benar-benar real, masih murni ada. Nah, itu mungkin masih ada yang murni, itu bisa terjadi tuh prosesnya begini Bang. Dari bangsa gaib itu sendiri. Karena kalau bangsa gaib itu nggak terbatas ruang dan waktu. Kayak kita misalnya mau ke kota ini kan harus perlu waktu, harus perlu ruang. Kalau mereka nggak set gitu. Oh, berarti ada problem jin. Itu campur tangan jin. Ya kalau yang kata-katanya baru betul, yang katanya yang mendiami balik itu nggak mau ke sana, katanya. Ya katanya iya. Ya benar. Oke Mas, bisa. Kirbowo, itu tadi saya tanya jawab ya. Iya. Nah, ada nggak sebelum kita closing ini pesan-pesan yang mau disampaikan kepada penonton kita? Pesan-pesannya untuk dari Mas Bo sendiri ya, khususnya yang berkecimpungan di dunia praktisi, di dunia supranatural ataupun dunia perdukunan. Pesan-pesannya yang pertama, untuk seorang praktisi ataupun yang dianggap orang disinyalir bisa, saya pesan jangan membodoh-bodohi pasien, jangan jadi orang yang pinter kepinteran, jangan jadi orang yang pintar mintari, jangan jadi orang yang pinter kepinteran, jadi orang yang pintar mintari, tapi jadilah orang yang pinter karena belajar, memang punya keilmuannya, memang memahami konteksnya, memang memahami ilmunya, memang expert di bidangnya, itu nggak masalah. Yang pertama. Pesannya lu kemudian untuk masyarakat ya, untuk masyarakat semuanya itu ya, bijaklah dalam berpikir tentang sesuatu hal perkara yang gaib, yang mana sesuatu yang gaib itu bukan untuk kita takuti, melainkan untuk kita imani, yang mana Allah menciptakan sesuatu yang gaib untuk kita imani, bahasanya Allah menciptakan tuh nggak yang nyata aja, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu menciptakan ada yang gaib, ada yang nyata. Jadi untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah masalah sesuatu yang gaib. Nah, untuk pesan-pesannya seperti itu aja mungkin Bang. Iya. Ataupun yang lagi berkecimpungan di dunia praktisi juga ya, jadi praktisi yang cerdas lah. Jadi praktisi, cari guru yang benar, guru yang memang benar-benar bisa ngebimbing. Jangan cari guru yang guru-guruan. Cari guru yang benar-benar basicnya memang ada, keilmuannya memang benar. Jadi orangnya pinter karena belajar, bukan pinter-minteri. Ataupun pintar kepinteran. Nah, itu aja Bang, pesan-pesannya Bang. Oke Kirbowo, terima kasih pengalamannya udah mau cerita di tempat kita ini ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa nanti ditangkap sama penonton. Ya, amin. Penonton, ingat, tidak semua yang terasa itu bisa dijelaskan. Kenapa? Karena setiap cerita yang kita dengarkan hari ini itu menyisakan sebuah pertanyaan. Apa itu? Terima kasih telah menyaksikan kami di Juan Kau Podcast, obrolan kampung. Sampai jumpa dengan cerita tamu kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.